Halo, kali ini kita akan belajar tentang bilangan prima, faktorisasi prima, KPK, dan FPB. Kita mulai dari bilangan prima ya. Apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Contoh bilangan prima itu ada angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Kenapa angka 2, 3, 5, dan seterusnya ini disebut bilangan prima? Karena dia hanya memiliki dua faktor, yaitu angka 1 dan dirinya sendiri. Untuk membuktikan bahwa 2 ini adalah bilangan prima, itu kita lihat ya, 2 itu bisa dibagi angka berapa? Ya, 2 itu hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan 2. Setelah itu tidak ada angka lagi yang bisa membagi angka 2 ini, yaitu 1 dan 2. Maka dia masuk ke dalam definisi ini. Dia hanya memiliki dua faktor, yaitu angka 1 dan dirinya sendiri. Misalnya angka 3. 3 itu juga hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri, yaitu 3 dibagi 1 hasilnya 3. Setelah itu angka berapa lagi yang bisa membagi 3 ini? Nggak ada. Misalnya lagi 5. 5 itu dibagi 1 sama dengan 5. Setelah itu berapa lagi angka yang bisa membagi angka 5? Nggak ada kan? Nah, makanya dia disebut bilangan prima karena hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Oh ya, ingat ya, angka 1 itu bukan bilangan prima. Kenapa angka 1 tidak masuk ke dalam bilangan prima? Karena angka 1 ini hanya memiliki satu faktor, yaitu dirinya sendiri, sehingga tidak disebut sebagai bilangan prima. Dia juga tidak masuk ke dalam definisi bilangan prima karena hanya memiliki satu faktor aja. Jadi 1 itu hanya bisa dibagi 1 dan hasilnya 1. Jadi nggak ada angka lain yang bisa membagi angka 1. Jadi dia hanya memiliki satu faktor aja gitu. Dari sini kalian paham ya apa yang dimaksud dengan bilangan prima. Oh ya, apakah bilangan prima itu disebut bilangan ganjil? Belum tentu bilangan ganjil itu masuk ke dalam bilangan prima ini, karena ada beberapa bilangan ganjil yang tidak masuk ke dalam bilangan prima ini. Contohnya berapa? Contohnya angka 9. 9 itu adalah bilangan ganjil, tapi dia tidak termasuk ke dalam bilangan prima karena 9 bisa dibagi angka berapa? 3. Hasilnya berapa? 3. Tapi kenapa 9 tidak disebut bilangan prima? Karena 9 juga bisa dibagi angka 1 dan hasilnya 9. Jadi 9 itu bisa dibagi dua angka, bisa dibagi dengan angka 1 dan bisa dibagi dengan angka 3. Makanya angka 9 ini tidak termasuk dalam bilangan prima. Gitu. Dari sini kamu paham ya apa yang dimaksud dengan bilangan prima. Sekarang setelah kamu sudah paham bilangan prima itu apa, definisinya gimana, dan contoh angka primanya itu berapa, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah menguraikan sebuah bilangan menjadi perkalian bilangan prima, digunakan untuk mencari KPK dan FPB. Jika kamu sudah masuk ke dalam materi KPK dan FPB, maka kamu harus paham dulu apa yang dimaksud dengan faktorisasi prima. Sehingga ketika kalian sudah paham faktorisasi prima, maka untuk menentukan KPK dan FPB itu akan mudah. Contohnya, tentukan faktorisasi prima dari 8 dan 9. Maksudnya faktorisasi prima itu apa sih? Yaitu angka 8 dan 9 ini dibagi dengan angka prima ini, dengan angka bilangan prima ini. Misalnya 8. 8 apakah bilangan prima yang pertama adalah 2 ya. 8 apakah bisa dibagi 2? Bisa. Nilainya berapa? 8 bagi 2, 4. Apakah 4 masih bisa dibagi? Bisa, masih dibagi 2, yaitu hasilnya 2. Sekarang sudah selesai. Jadi 2, karena 2 hanya bisa dibagi angka 1 dan dirinya sendiri, maka dia akan berakhir di angka 2. Jadi faktorisasi prima ini nanti hasilnya akan berakhir di angka prima juga. Jadi awalnya dibagi dengan angka bilangan prima, akhirnya juga dia akan menghasilkan bilangan prima. Nah, jadi faktorisasi dari 8 ini berapa? 8 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 atau
2 pangkat 3. Ini namanya faktorisasi prima dari 8 adalah 2 pangkat 3. Sekarang faktorisasi dari 9 adalah berapa? 9 apakah bisa dibagi 2? Tidak, 9 tidak bisa dibagi 2. Jadi dia bisa dibagi 3. Maka langsung kita bagi 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. 3 apakah masih bisa dibagi lagi? 3 hanya bisa dibagi 1 dan hasilnya 3 lagi, sehingga karena awalnya sudah dibagi bilangan prima dan menghasilkan hasil akhir yang bilangan prima, maka faktorisasi ini berhenti di sini, sehingga faktorisasi prima adalah 3 dikali 3 atau disebut 3 kuadrat gitu. Kalian paham ya dari sini cara menentukan faktorisasi prima. Saya ulangi lagi, yang pertama dia dibagi dengan bilangan prima ya, misalnya dia bisa dibagi berapa, kalian coba dibagi angka 2, 3, 5 dan seterusnya. Yang kedua dia akan berakhir bilangan prima juga, hasil akhirnya itu bilangan prima juga gitu. Jadi kan karena definisinya menguraikan sebuah bilangan menjadi perkalian bilangan prima. Jadi kalau ini menjadi perkalian bilangan prima, 2 dikali 2 sama ini hasilnya juga akan balik ke 8 lagi, tapi diuraikan menjadi bilangan prima gitu ya. 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Balik lagi kan ke sini, 9, 3 kali 3 sama dengan 9 gitu. Dari sini kamu paham nggak? Paham ya? KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Pengertian dari KPK adalah angka terkecil yang bisa dibagi habis oleh 2 bilangan atau lebih. Langkah mencari KPK dengan faktorisasi prima yaitu ambil semua faktor dari semua angka dengan pangkat tertinggi. Karena dari awal kita sudah membahas tentang faktorisasi prima, maka cara mengerjakan KPK kali ini juga akan saya beri contoh dengan cara faktorisasi prima. Oke, kita langsung masuk ke contoh aja ya biar kamu makin paham. Tentukan KPK dari 6 dan 9. Bagaimana tadi cara menentukan faktorisasi primanya? Oke, 6 itu bisa dibagi angka berapa? Oh ya, kalau kamu lupa, kita tulis dulu ya bilangan prima di sini itu berapa aja. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Jadi 6 bisa dibagi berapa? 6 bisa dibagi 2 ya. 6 bisa dibagi 2, 6 bagi 2 sama dengan 3. Apakah masih bisa dilanjutkan? Sudah tidak bisa dilanjutkan karena menghasilkan hasil akhir bilangan prima. Sekarang maka faktor dari 6 ini berapa? 6 sama dengan 2 dikali 3. Ini ya, masukin 2 dikali 3. Sekarang angka 9. 9 apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa. 9 bisa dibagi berapa? 9 bisa dibagi 3. Maka 9 dibagi 3 hasilnya berapa? 3. Apakah masih bisa dibagi lagi? Sudah tidak bisa dibagi lagi karena yang awalnya dimulai dengan angka 3 dan diakhiri dengan angka 3 sudah diawali dengan angka prima dan diakhiri angka prima, maka selesai di sini. Lah, faktor dari 9 berapa? 9 sama dengan 3 dikali 3 atau 3 kuadrat. Bagaimana cara menentukan KPK? Karena definisinya adalah angka terkecil yang bisa dibagi habis oleh 2 bilangan atau lebih. Jadi kalian masukin semua di sini. 2 dikali 3 dan 3 kuadrat. Karena 2 KPK-nya adalah 2 ada gandengannya nggak di sini? Karena 2 nggak ada gandengannya, maka dia masukkan di sini dikali 3. Di sini ada 3, di sini ada 3 kuadrat. Maka kalian ambil yang pangkatnya paling besar. Jadi kalau ada angka sama, kalau dari hasil kedua bilangan ini ada angka yang sama kayak seperti 3 dan 3 kuadrat, maka kamu pilih yang pangkatnya paling besar gitu. 2 kali 3 kuadrat. Berapa hasilnya? 2 dikali 3 dikali 3. Maksudnya gitu kan. Maka KPK-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. 6 kali 3 sama dengan 18. Sehingga KPK dari 6 dan 9 adalah 18. Gimana? Paham ya?
Oke, ini cara menentukan KPK. Karena cara menentukannya kan di sini tadi dijelaskan, ambil semua faktor dari semua angka dengan pangkat tertinggi. Nah, gini, ambil semua faktor dari semua angka dengan pangkat tertinggi sehingga 3, ini kan pangkatnya 3 pangkat 1, sedangkan ini 3 pangkat 2, sehingga diambil dengan pangkat tertinggi. Karena 2 tidak ada gandengannya, maka 2 dimasukkan. Gitu. FPB itu adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Pengertian FPB adalah faktor terbesar yang bisa membagi habis dua bilangan atau lebih. Langkah mencari FPB dengan faktorisasi prima, ambil faktor yang sama dari semua angka dengan pangkat terkecil. Kalau tadi KPK kita ambil pangkat yang terbesar karena dia adalah kelipatan, sedangkan kalau FPB itu kita ambil angka yang pangkat yang paling terkecil gitu. Oke, langsung kita masuk ke contohnya biar kamu makin paham. Tentukan FPB dari 6 dan 9. Tadi 6 itu bisa dibagi berapa? 6 bisa dibagi 2, hasilnya 3. Maka faktor dari 6 itu adalah 2 dikali 3. Sedangkan 9 bisa dibagi berapa tadi? Bisa dibagi 3 dan hasilnya 3. Oh ya, saya bulatin dulu biar kamu nggak bingung ya. Jadi faktor dari 9 adalah 3 dikali 3 atau 3 kuadrat. Karena langkah FPB adalah ambil faktor yang sama dari semua angka dengan pangkat terkecil. FPB-nya adalah misalnya dari faktornya 6 itu kan 2 dan 3. Apakah angka 2 ada gandengannya? Enggak ada. Maka tidak termasuk. 3, apakah 3 ada gandengannya? Ada 3 dan 3 kuadrat. Kamu pilih angka yang pangkatnya terkecil, yaitu berapa? 3. Sehingga FPB dari 6 dan 9 berapa? 3. Gitu. Oke, dari sini kamu paham banget ya, mudah banget ya caranya kalau udah tahu trik-triknya gitu. Oke, video ini selesai sampai di sini ya. Bye bye. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Kalau kamu masih semangat belajar, subscribe sekarang juga ya. Aku upload rutin biar kamu makin jago matematika. Sampai jumpa di video berikutnya.